Episode 6 kita mendapatkan story yang fokus ke Joel dan orang-orang di sekitarnya. Sehingga masuk akal pada episode 7 kita mendapatkan story yang fokusnya lebih ke Ellie. Kita menjadi lebih tahu kenapa Ellie menyatakan ketakutannya pada episode 5. Kenapa dia khawatir dia bakal berakhir sendirian. Kita mendapatkan cuplikan dia saat masih tinggal di QZ sebagai murid Fedra. Ellie saat itu hanya mempunyai satu teman dekat yaitu Riley. Dan pada akhir episode kita tahu apa yang terjadi dengan Riley. Sekali lagi series ini meneruskan temanya tragedi di mana semua orang di dunia The Last of Us tidak bakal bertahan lama. Karena begitu banyak hal yang dapat membuat mereka meninggal. Yang paling obvious ya karena kena gigit infected, tapi bukan cuma itu. Bisa karena keliaran manusia maupun keputusasaan setelah kehilangan seorang yang signifikan. Gue tahu gak semua orang bakal suka dengan episode ini dengan alasan yang sama kenapa mungkin mereka gak suka dengan episode 3. Gue ngerti dan memang ada kemiripannya. Kisah antara dua orang sahabat yang menghabiskan waktu mereka bersama. Walau alurnya berbeda, tapi story beats-nya sama. Gue juga merasa hal tersebut, tapi gue sendiri gak kebosanan dengan episode ini. Walau memang fokusnya kebanyakan hanya ke hubungan antara Ellie dan Riley, tapi menurut gue, kalau mau ngebuat series yang bagus, sebaiknya emang fokus ke karakter dan story dibandingkan ke action scene. Dan walaupun kita belum mendapat konklusi secara menyeluruh dengan apa yang akan terjadi dengan Joel, kita setidaknya udah tahu lah kira-kira arahnya bakal kemana setelah menonton episode ini. Oke, gue berhenti bahas overview dan mulai ke breakdown dari awal. Jadi setelah episode 6, Ellie menyeret tubuh Joel ke suatu rumah terlantar. Di situ Joel menggigil dan siap menerima akhir dari kehidupannya. Ia menyuruh Ellie balik ke Tommy untuk menyelesaikan misi mereka. Namun Ellie keras kepala mau bertahan di rumah itu bersama Joel. Pada akhirnya Ellie mengikuti perintahnya dan siap meninggalkan Joel. Namun saat mau keluar dari ruangan tersebut, dia mengingat kembali ke masa saat dia masih menjadi murid militer Fedra di QZ. Pada masa itu, Ellie tidak punya banyak teman dan suka mengadakan masalah, sehingga ketika ada murid lain yang meledeknya, ia tidak berdiam diri. Setelah berkelahi, ia diceramahi oleh kapten di sekolah tersebut. Ia melihat potensi di dalam diri Ellie atas kecerdasannya, namun Ellie selalu terjerat dalam masalah. Kapten Kwong ingin Ellie fokus pada akademisnya, supaya suatu hari nanti menjadi suatu officer tinggi di Fedra, sehingga dapat memberi dampak positif ke rakyat-rakyat. Dan hal tersebut membuat Ellie merenungkan dirinya akan masa depannya. Kemudian pada malamnya, Ellie didatangkan oleh Riley yang sudah hilang selama 3 minggu. Riley menjelaskan kalau dia sudah direkrut menjadi Fireflies dan mengajaknya untuk pergi ke suatu mall. Selama perjalanan, mereka berdua memberi perspektif mereka masing-masing mengenai Fedra dan Fireflies. Bagaimana Fireflies gak sepenuhnya memiliki sejarah yang baik juga, karena mereka sempat meledakkan bangunan dengan tujuan yang kurang jelas. Menurut gue percakapan mereka lumayan menarik, karena walaupun kebanyakan yang dilakukan Fedra terlihat kejam dan juga otoriter terlalu ketat, tapi ketika tidak ada Fedra seperti di Kansas, orang-orang jauh lebih liar dan banyak kekacauan yang terjadi di kota tersebut. Saat sampai di mall, Ellie terkagum dengan hal-hal kecil pada mall tersebut, seperti suatu elevator bergerak dan merry-go-round yang menyala di sana. Gue suka pada perspektif Ellie, hal-hal kecil ini bisa membuat dia takjub. Padahal mereka berada di zaman di mana infected bisa muncul di mana-mana dan kematian dapat terjadi dalam sekejap mata. Ketika di merry-go-round, Riley mengaku salah satu alasannya kenapa ia mau masuk ke Fireflies, yaitu saat dia diberikan tugas pertamanya dari Fedra, ia kecewa karena yang diperolehnya adalah pengawasan selokan. Ini merupakan kebalikan 180 derajat dari Ellie, yang justru diyakinkan kapten kalau dia bisa menjadi pemimpin. Kemudian mereka bermain di photo booth dan arcade. Scene ketika di arcade game merupakan momen yang melatar belakangi episode 3 saat Ellie menemukan arcade Mortal Kombat dan berkata kalau ada karakter yang memakan lawannya kemudian melepeh tulangnya. Lalu ada scene di mana Riley memberikan buku No Pun Intended Volume 2, yaitu buku yang dibacakan Ellie kepada Joel di episode 4. Namun setelah itu, Ellie sadar kalau Riley menyimpan bom dalam ruangan tersebut, sehingga ketahuan bahwa Riley ditempatkan di mall itu untuk menyimpan peralatan Fireflies. Mereka terus berargumen dan Riley menyebutkan kalau ia mengajak Ellie ke mall itu karena ia akan ditempatkan di QZ Atlanta pada hari esoknya. Ellie merasa terhianati saat mendengar perkataan tersebut sehingga ia meninggalkan Riley. Ketika berjalan pulang, Ellie mendengar teriakan sehingga ia segera berlari ke arah suara tersebut, yang ternyata hanya bunyi boneka. Di situ terdapat Riley juga dan mereka sadar kalau mereka berdua bakal saling rindu satu sama lain sehingga mereka putuskan untuk menghabiskan waktu di sana.
Selagi bersenang-senang bersama, tiba-tiba muncul suatu infected yang lepas dari akarnya. Infected tersebut mengejar mereka berdua sepanjang ruang tersebut hingga akhirnya Ellie menusuk pisau ke kepalanya. Ellie berbahagia telah membunuh infected tersebut, namun Riley menyadarkan Ellie kalau ia dan Ellie saat terkejar tadi telah terkena gigit. Mereka berdua putus asa karena mereka tahu mereka bakal mengalami perubahan dalam beberapa hari atau beberapa jam ke depan. Hanya saja kita tahu bahwa Ellie imun, sehingga kita cuma bisa bayangkan apa yang terjadi setelah mereka tergigit. Yang pasti bukan happy ending. Kisah ini menjadi motivasi Ellie untuk memastikan ia tidak kehilangan Joel, satu-satunya orang yang ia peduli saat itu. Sehingga ia mencari persediaan yang ada di kabinet-kabinet dan menemukan suatu jarum dan benang untuk menutup luka Joel. Kisah tadi yang mengingatkan Ellie kalau dia tidak mau lagi berada di posisi saat kehilangan sahabatnya, di mana ia tidak mempunyai siapapun di sampingnya. Itu merupakan momen yang sangat powerful yang membuat gue lebih suka dengan episode ini. Secara menyeluruh, gue ngerasa episode 7 dari seluruh series ini merupakan episode yang paling lemah. Hanya karena semua episode series ini sangat bagus, well directed, dan akurat dengan narasi gamenya. Jadi sebenarnya nggak jelek sama sekali. Cuman di antara semuanya, ini yang paling nggak sebagus yang lainnya. Tapi setidaknya ending dari episode ini lumayan powerful. Tinggal 2 episode lagi dari series ini dan gue udah tahu bakal ada perasaan hampa setelah series luar biasa ini berakhir. Oh iya, bulan Maret ini bakal muncul Mandalorian Season 3. Jadi mungkin gue bakal coba bikin video untuk series itu juga. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh klik like dan subscribe. Kalau kalian gak suka,